anugerah Tuhan. Amin. Luar biasa Bapak Ibu yang terkasih. Sore hari ini ya kita boleh memberikan waktu kita kepada Tuhan. Karena kita sudah dipimpin oleh Tuhan, tolong Tuhan luar biasa di dalam kehidupan kita. Dengan masalah mungkin persoalan, dengan aktivitas kita Bapak Ibu, tidak terasa setahun sudah kita selesaikan, hari ini terakhir. Amin. Semuanya karena anugerah, semuanya karena firman Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Ya. Kami ucapkan selamat sore kepada keluarga hamba Tuhan Mbak Wiwit, ya, ibu yang tercinta, yaitu saya melihat ibu dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak pernah berubah wajahnya, ya. Semakin dari semakin cetar ya Bu ya. Amin. Cetar membahana. Karena ada apa? Firman Tuhan. Yes. Ya, ada firman Tuhan. Tahun kemarin ya Mas Tata ada di sini melayani Tuhan. Belum ada apa-apa. Tetapi sekarang sudah ada siapa-siapa. Haleluya. Itulah sebabnya Bapak Ibu, semuanya itu rancangan Tuhan. Ya. Mbok dioyak-oyak kaya apa ya Bapak Ibu, kalau belum waktunya Tuhan ya memang belum. Ya, betul. Tetapi waktu Tuhan itu indah. Haleluya. Ya, waktu Tuhan itu indah di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kalau sore hari ini Bapak Ibu menyempatkan datang kepada Tuhan. Ya, karena dunia mengatakan tahun besok itu tahun yang kelam. Banyak masalah persoalan yang tiba-tiba muncul, ujuk-ujuk muncul Bapak Ibu. Seperti sekarang ya, orang tidak menyangka mengira ya, kalau banyak saudara-saudara kita yang kehilangan keluarganya, ya, kehilangan harta bendanya. Bapak Ibu, kita melihat begitu, wah, Bapak Ibu, menyedihkan. Itu menjadikan doa-doa kita. Kalau saat ini kita masih ada, masih bisa menikmati bersama keluarga, anak, mantu, cucu, Bapak Ibu, menikmati segala sesuatunya, itu karena anugerah Tuhan. Yes. Bapak Ibu. Amin. Karena kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Ya. Apa yang masih kita lakukan di dalam pengharapan kita kepada Tuhan? Kekayaan, kedudukan, harta benda tidak bisa menyelamatkan. Saya bisa membayangkan Bapak Ibu, ya, rumah-rumah yang begitu indah, ya, mereka sudah mempunyai rancangan-rancangan mungkin di tahun yang Natal ini, tahun baru, mereka sudah mempersiapkan segala sesuatunya yang indah-indah dengan kekayaan mereka. Mungkin beli mobil, beli barang mewah, menghiasi rumah. Kita melihat Bapak Ibu, sekejap saja semuanya musnah. Ya. Sekejap saja musnah. Itu sebabnya kita yang Tuhan pilih, Tuhan memberikan kekayaan firman Tuhan, itu yang memberikan kekuatan kita. Kita tidak akan mengandalkan dunia ini, kekayaan, tahta, semua tidak. Kalau Tuhan sudah ambilnya sekejap saja. Tapi kita mengandalkan Tuhan hidup kita. Dan memberikan kekuatan, kesehatan. Yes. Itulah bentuk kebaikan Tuhan. Amin. Ya. Bentuk kebaikan Tuhan itu memberikan firman Tuhan. Yes. Sore hari ini Tuhan akan menyampaikan isi hati Tuhan. Ya. Supaya kita sebagai anak-anak Tuhan tidak terlepas dari genggaman Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan sudah menolong kita. Ya. Mari Bapak Ibu, kita akan renungkan firman Tuhan sore hari ini. Tuhan kita yang luar biasa di dalam kehidupan kita.
Kita baca di dalam Amos pasal 2 ayat yang ke-18. Kita akan baca bersama-sama, Bapak Ibu yang terkasih sudah mendapatkan Amos pasal 2 ayat yang ke-18. Maksud saya ayat yang ke-10. Amos pasal 2 ayat yang ke-10. Sudah ketemu? Amin. Kita akan baca bersama-sama. Amos 2 pasal 10, demikian firman Tuhan. Padahal akulah yang menuntun kamu keluar dari tanah Mesir dan memimpin kamu 40 tahun lamanya di padang gurun, supaya kamu menduduki negeri orang Ammon. Tuhan menuntun. Tuhan memimpin rumah tangga. Tuhan memimpin perjalanan langkah iman kita. Yes. 40 tahun. Tuhan memimpin bangsa Israel keluar daripada negeri Mesir, supaya rancangan Tuhan bahwa orang-orang di negeri Mesir akan Tuhan bawa keluar, akan diberikan suatu kedudukan tempat. Ya. Tidak mudah, Bapak Ibu, perjalanan iman di dalam kita mengiring kepada Tuhan. Tidak mudah di dalam pengiringan kita mengiring kepada Tuhan. Yes. 40 tahun lamanya. Ya. Sudah berapa lama kita menjadi anak Tuhan? Tuhan memimpin perjalanan hidup saudara. Tuhan menuntun, sebagai seorang ibu menuntun anaknya yang begitu erat, supaya kalau ada apa-apa kecelakaan, kita tetap tinggal dalam genggaman ibu yang mengasihi anak-anak. Inilah gambaran Tuhan atas kehidupan kita. Yes. Ya. Tuhan menuntun perjalanan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau dunia ini semakin dari semakin jahat. Ya. Di dalam Galatia dikatakan, Paulus mengatakan kepada sidang di Galatia, siapakah yang mempersona hatimu? Siapa yang mempersona kehidupanmu? Hal-hal dunia seringkali mempersona kehidupan kita, sehingga membuat seringkali kita lemah kehidupan kita. Seringkali kita undur di dalam kita mengiring kepada Tuhan. Siapa yang mempersona? Dunia seringkali datang untuk menarik kehidupan saudara. Kalau kita ada saat sore hari ini, karena Tuhan menuntun, Tuhan itu baik. Yes. Amin. Itulah sebabnya kalau kita baca di dalam Ratapan pasal 3 ayat ke-33, di situ Ratapan pasal 3 ayat ke-33. Tolong bacakan Ratapan pasal 3 ayat ke-33. Ratapan 3 ayat ke-33, demikian firman Tuhan. Karena tidak dengan rela hati ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Amin. Amin. Tuhan bisa saja membuat saudara itu gampang, mudah, tidak ada masalah. Firman Tuhan jelas katakan, aku tidak rela untuk menindas anak-anak Tuhan. Ya. Ya. Tuhan tidak, apa sih Bapak Ibu, kalau orang tua melihat anak-anaknya kosong, ada masalah. Ya Bapak Ibu, kita kayaknya, aduh ya, Ya. kok mesaknya banget. Inilah pikiran hati Tuhan untuk melihat anak-anak Tuhan. Yes. Ya. Aku tidak rela menindas. Ya. Tetapi justru di dalam penindasan itu artinya masalah persoalan yang Tuhan luaskan atas kehidupan saudara. Ya. Bukan membuat saudara undur, bukan saudara membuat saudara kecewa, takut, kecewa sama Tuhan. Ya. Mengapa kok ada masalah persoalan? Justru di dalam masalah kita akan memunculkan kesaksian. Yes. Amin. Amin. Saudara. Amin. Akan memunculkan bahwa kekuatan Tuhan yang luar biasa. Tuhan menuntun, memimpin perjalanan hidup
Amin. Ya. Artinya dari menuntun memimpin banyak hal yang kita akan hadapi. Ya. Banyak hal yang kita akan terus apa sudah sekarang lihat masalah persoalan yang Tuhan luaskan. Bukan membuat kita takut. Loh, orang Kristen percaya kepada Tuhan. Saya kok hari-hari diperhadapkan dengan masalah persoalan. Tapi Tuhan katakan di dalam masalah kita akan memunculkan kesaksian bahwa Allah kita Allah yang dahsyat, luar biasa. Amin. Haleluya. Wah, saya cilik saja mengatakan amin. Saya banyak masalah, Bapak. Saya banyak masalah. Yes. Tetapi saya bersama Tuhan. Ya. Ya. Amin. Masalah tidak membuat saya kurus. Ya. Terus saya pojok, rambutnya rawe-rawe, ora adus. Aduh, Mbak ini kenapa? Dulu cantik sekali. Kok sekarang tak seperti itu? Iya, ada banyak masalah yang pojokan. Tidak seperti itu anak-anak. Ya. Amin. Yes. Justru masalah akan memunculkan kuasa Allah bekerja. Saudara bisa merasakan inilah penyertaan Tuhan. Amin. Inilah pimpinan Tuhan dalam kehidupanku. Ya. Apapun yang Tuhan luaskan tidak membuat saya undur takut. Ya. Ya. Tetapi kita akan memunculkan kesaksian yang luar biasa. Haleluya. Ya. Terima kasih. Yes. Saya nyangka suami saya yang dulu sepak bola loh saudara sekalian. Waduh. Atlet loh saudara sekalian. Ya, waktu barengan Tenanyar itu Bapak Ibu, teman-teman saya waktu di Temanggung, ya, ada turnamen di sana. Ya, dengan ya waktu itu janjikan ini suami saya, nanti kalau menjadi istri saya janjikan bulan mati kembali. Wow, mantap. Saya sudah mempersiapkan diri. Ternyata enggak saudara sekalian. Ya. Jadi sepak bola. Wah, Ari penak men bulan madu ya, ditanggapnya sepak bola ya, Bapak Ibu. Ya. Luar biasa suami saya dulu. Haleluya. Tetapi Tuhan luaskan saat ini. Tuhan luaskan. Mungkin saat itu orang akan melihat sebelah mata. Ya. Kita merasa malu. Loh, mengapa saya mengirim kepada Tuhan? Saya melayani Tuhan. Suami saya diberikan apa itu sudah berkat yang begitu luar biasa. Namun saya mengerti rencana Tuhan yang luar biasa. Bahwa sekarang kalau di DKT, Bapak Ibu terapi di DKT, ya, biasanya orang-orang itu menanti dokternya ya. Nah dokternya orang teko-teko. Namun mereka teman-temannya itu tidak menanti dokternya Bapak Ibu. Menanti, oh Pak Yo kapan kok datang ya Bapak Ibu. Justru Bapak saya itu penyemangat. Haleluya. Sampai dokter, Pak Yo ada pasien. Ya. Pasien ini kursi roda Pak Yo. Orang tahu dulu, tidak ngomong orang gelem. Berikan semangat Pak Yo. Dokternya menyuruh suami saya memberikan semangat. Dan sekarang kalau jam 10 pagi Bapak Ibu, itu ada Indonesia Raya. Ya. Ada lagu Indonesia Raya, harus semua. Ya, kecuali pasien yang tidak bisa berdiri. Semua Bapak Ibu, ya baik dokter, semua perawat, semua berdiri menyanyikan Indonesia Raya. Pak Yo pimpin Indonesia Raya. Oh ternyata Bapak Ibu mempunyai komunitas 60 orang. Haleluya. Kapan hari ada Natalan, semua berkerudung. Yang datang itu tidak ada yang tidak berkerudung. Semua berkerudung. Ya, sesuatu yang luar biasa. Ternyata di dalam masalah Bapak Ibu, memang saya seolah-olah ya, seolah-olah seakan-akan saya kecewa sama Tuhan. Mengapa Tuhan? Kok buat aku seperti ini? Kurang setianya apa? Tetapi ada rencana Tuhan yang luar biasa. Amin. Haleluya. Luar biasa semangatnya. Tidak mengurangi kebagusannya, kegantingannya. Orang selalu, waduh, Pak Yo ini sakit kok tetap memunculkan aura. Mari Bapak Ibu, masalah persoalan jangan membuat saudara diam saja, melentuk kayak orang mangan setahun. Mari semangat, amin.
Ya. Justru di situ masalah. Kuasa Tuhan dinyatakan. Yes. Ya. Kuasa Tuhan dinyatakan atas rumah tangga saudara. Amin. Ya. Haleluya. Sebabnya Tuhan memimpin atas kehidupan saudara. Mari kita baca lagi dalam Mazmur 78 ayat. Ini pemazmur ini luar biasa yang dialami oleh Daud. Mazmur 78 ayat 19 sampai 21. Mazmur 78 ayat 19 sampai 21. Mazmur 78 ayat ke-19 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Mereka berkata terhadap Allah, sanggupkah Allah menyajikan hidangan di padang gurun? Memang ia memukul gunung batu sehingga terpancar air dan membanjiri sungai-sungai. Tetapi sanggupkah ia memberikan roti juga atau menyediakan daging bagi umatnya? Sebab itu ketika mendengar hal itu, Tuhan gemas. Api menyala menimpa Yakub, bahkan murka bergejolak menimpa Israel. Tuhan gemes. Ya. Kadang-kadang di sini dikatakan, ya, apa itu bangsa ini mengatakan, mereka berkata terhadap Allah, sanggupkah Allah menyajikan hidangan di padang gurun? Memang ia memukul gunung batu sehingga terpancar air dan membanjir sungai-sungai. Tetapi sanggupkah ia memberikan roti juga atau menyediakan daging bagi umatnya? Sebab itu ketika mendengar hal itu, Tuhan gemes. Api menyala menimpa Yakub, bahkan murka bergejolak menimpa. Terkadang Tuhan gemes melihat kita. Sudah banyak pertolongan, ya. Banyak pertolongan, Ya. Tuhan menolong, memberkati kehidupan kita. Amin. Amin. Yes. Seringkali kita masih berkata, kurang, kok aku kurang ini, aku kurang itu. Tidak pernah bersyukur kepada Tuhan. Sampai bangsa Israel mengatakan, sanggupkah Tuhanku menolong, memberikan roti, memberikan daging kepada aku? Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita, jangan sampai hanya satu masalah yang belum terjawab, kita mengabaikan 99 Tuhan sudah menolong, Ya. memberikan kehidupan. Ya. Ya. Amin. Seringkali kita melupakan hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan atas kehidupan kita. Ya. Tetapi ada satu saja belum terjawab. Kita seringkali sudah marah-marah, membuat Tuhan gemes. Mulai gemes, udah sekalian. Tuhan sampai begitu melihat bangsa Israel. Karena hanya satu dua yang belum terjawab. Tentunya Tuhan tidak gemes melihat Mas Tata. Karena Tuhan sudah menjabat Haleluya. sesuatu yang luar biasa. Tetapi ya andalkan Tuhan. Perjalanan hidup kita ini banyak hal-hal yang baru muncul atas kehidupan kita. Tetapi apabila kita terus mengandalkan Tuhan, izinkan Tuhan menuntun, memimpin rumah tangga kita, langkah iman kita, Ya. apapun yang terjadi, yang belum pernah kita alami. Ya. Karena Paulus katakan, nikah itu tidak apa-apa. Ya. Kalau engkau nikah akan menimbulkan masalah. Iya. Ya. Tapi engkau nikah tidak apa-apa, kalau tidak nikah ya juga tidak apa-apa. Iya. Ya, Bapak Ibu. Saya sudah 30 berapa tahun ya Pak ya kita? Ya. Iya. 36 Bapak Ibu. 36 itu Bapak Ibu setahun 2 tahun itu rawan-rawan godaan-godaan, ya. Dan ada seringkali ada apa ya perenggangan, percikan-percikan, bukan masalah, tapi percikan-percikan cinta itu Iya. harus kita tumbuhkan. Saya sudah 35 tahun
melihat kehidupan kita, sehingga kita kurang bersyukur kepada Tuhan. Mari, jangan sampai kita lupakan yang 99 Allah sudah menolong kehidupan saudara, Ya. pekerjaan saudara, Ya. kuliah saudara, Ya. rumah tangga saudara. Yes. Hanya satu saja membuat Tuhan gemes melihat kehidupan kita. Kita sebagai anak Tuhan. Dunia mengatakan hari esok, tahun besok, tahun yang kelam, Ya. tahun yang banyak masalah. Tetapi bagi anak-anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan, Ya. hari esok, tahun esok, dunia mengatakan tahun yang kelam, tahun yang susah. Tapi bagi anak-anak Tuhan yang mengandalkan Yes. Tuhan, besok adalah tahun-tahun Amin. kelimpahan. Amin. Amin. Tahun-tahun berkat. Ya. Tahun-tahun berkat akan dicurahkan Yes. dalam rumah tangga saudara, dalam hidup saudara. Yes. Ya. Jadilah dalam nama Tuhan Yesus. Kita baca di dalam Mazmur 110 ayat 1 dan 2. Ini yang dialami Daud, Bapak Ibu, kekuatan yang luar biasa. Ya. Mazmur pasal 110 ayat 1 sampai 2. Mazmur 110 ayat 1 dan 2, demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion, memerintahlah di antara musuhmu. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Luar biasa Bapak Ibu yang terkasih. Firman Tuhan bahwa duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu tunduk kepada. Ya. Artinya kita mengandalkan Tuhan, duduk diam bersama Tuhan. Musuh-musuh itu ialah masalah, tidak akan bisa menguasai hidup saudara. Masalah itu Tuhan katakan duduk diam, aku akan membuat musuh-musuhmu. Kita injak-injak itu musuh itu. Musuh itu yang seringkali muncul di dalam pikiran dan hati kita, Ya. yang membuat kita seringkali kecewa, takut, marah. Bapak Ibu, Ya. hanya satu kekuatan kita, hanya satu kunci kemenangan bagi setiap umat Tuhan. Duduk diam, andalkan Tuhan. Dan Tuhan mengulurkan tongkat kuasanya. Amin. Yes. Amin. Tuhan memberikan kuasa atas kehidupan kita. Tuhan membentengi, Tuhan melengkapi hidup saudara. Ya. Supaya sesuatu masalah, hal-hal yang dalam dunia tidak bisa menyentuh hati saudara, tidak bisa menyentuh rumah tangga saudara, Ya. tidak bisa menyentuh pikiran saudara, Yes. Ya. yang menghancurkan hidup saudara. Tuhan membentengi hidup saudara. Amin. Sebabnya dunia mengatakan hari kelam, tetapi bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, hari ini, hari esok, sampai seterusnya ialah hari kelimpahan. Yes. Amin. Haleluya. Masa kita duduk diam. Ya. Tuhan memberikan tongkatnya. Artinya segala sesuatu kita akan memperkatakan firman Tuhan, Ya. kuasa Tuhan. Karena mulut kita itu adalah ambang pintu berkat, Ya. ambang pintu doa. Amin. Yes. Yes. Amin. Duh, iki lho, Mbak, jika loro kabeh. Ya. Wah, aku kejar. Tapi di sini tidak ada yang anakku kejar. Ngele. Anak kok kaya pun setuh. Mari kita tidak usah mengatakan kata-kata yang seperti ini. Mulut kita adalah pintu ambang berkat. Amin. Katakanlah sesuatu. Amin. Dulu bapak saya waktu kecil, bapak itu tidak pernah kalau anak itu bocah kok bodoh menakal enggak. Dia mengatakan, "Kowe nek ngomong karo anakmu sumben aja bocah kok nakal ngono." Ya, aja ya, Nduk. Bocah kok ayu men. Ya. Bocah kok pinter men. Memang susah, Mbak. Bocah nuwakal lah itu.
dalam kehidupan kita. Biarlah mulut kita adalah ambang pintu berkat. Yes. Keluarkan sesuatu berkat untuk anak-anak kita, Ya. untuk keluarga kita, Ya. untuk kehidupan kita. Ya. Tuhan ajarkan sesuatu yang indah di dalam kehidupan kita. Ya. Tuhan, duduk diam kata Tuhan. Duduk diam. Kita tidak akan khawatir. Tidak usah khawatir anak-anak Tuhan. Tuhan menjaga kehidupan Ya. saudara. Ya. Tuhan akan memimpin di tahun besok. Tuhan akan menuntun saudara. Ya. Jangan sampai tercelaka saudara. Ya. Jangan sampai membuat celaka hidup saudara. Allah menuntut. Yes. Ya. Memberikan tongkat kuasa Oh, di amin. dalam Amin. kehidupan saudara. Yes. Haleluya. Yes. Sangat luar biasa. Jadi tidak ada yang kita andalkan. Wah, aku saat itu kok besok tahun kelam kesusahan. Aku tak numpuk-numpuk duit. Nah, kemarin saudara sekalian, KPK telah membongkar ya uang korupsi itu suapnya. Sudah hampir sampai satu rumah itu. Satu rumah ini Bapak Ibu. Tidak ada gunanya. Mbak Ana wis selalu salah. Ya kono lho kerja bae. Ya. Ora apa-apa nang gereja ora apa-apa ya. Tapi Mbak Ana ndak. Ya. Betul. Istri yang baik bijaksana. Iya, itu baik bijaksana. Ya, dan murah hati. Yes. Anak. Dan terakhirnya suka memberi. Iya. Ya, Itu dia. lengkap. Ya, itu dia. Bapak Ibu. Mari itu Bapak Ibu. Kita nggak usah mengkhawatirkan masa depan kita. Ya. Saya dulu pelayan di sana, di sini, di sana saya tidak pernah. Wah, aku kok rembet cewek ya, aku kok rembet pendamping ya, enggak. Tapi tiba-tiba Tuhan sudah memberikan inilah yang kekasih. Iya, Bapak Ibu. Yang sepadan dengan apa yang kau inginkan. Iya. Apa itu? Sehingga saya melahirkan anak-anak yang ilahi. Amin. Puji Tuhan. Biarpun kadang-kadang anak-anak itu kadang-kadang ya Bapak Ibu. Ada. Tapi saya yakin ya nggak usah kan kowe kok kayak ngono, kowe kok kayak ngono, kok ada gereja kowe ra ngene, kowe ra ngono. Ya nggak usah Bapak Ibu. Ayo lahir gereja ini. Ayo kami kerja le. Memang dalam hati seorang ibu itu nek delok anak ibu anda itu kayak ya. Tapi kita diajarkan sesuatu yang baik. Kita memiliki tongkat kuasa. Haleluya. Pakai tongkat itu. Pakai kuasa itu. Pakai firman Tuhan itu. Yes. Untuk mengarahkan, memimpin, menuntun keluarga kita. Amin. Yes. Iman kita. Yes. Bukan dengan kata-kata yang keras. Tapi hikmat, kebaikan yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kita. Kita baca di dalam Mazmur 108 ayat 14. Mazmur 108 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Tuhan selalu meyakinkan di dalam firman-Nya. Hanya bersama Tuhan. Hanya bersama Tuhan. Kita diberikan lawan. Bahkan lawan kita tidak bisa menggores hati kita. Lawan adalah masalah persoalan. Tidak bisa melemahkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Ya. Hanya Tuhan saja satu-satunya yang bisa kita andalkan dalam kehidupan kita. Yes. Di sini jelas dikatakan Bapak Ibu yang terkasih, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Amin. Bersama Allah kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa. Ya. Di luar nalar kita, Ya. di luar kepikiran kita. Yes. Kok bisa ya? Aku jadi pengen mewarah loh. Kok bisa ya? Aku jadi pengen tapi bersama Tuhan bisa meredam.
dan kemarahan. Amin. Ya. Bersama Tuhan kita bisa melewati masalah persoalan yang ada. Yes. Ya. Itu artinya perbuatan-perbuatan yang ajaib yang kita kerjakan. Orang akan melihat kehidupan kita. Ya. Paulus mengatakan kita seberatan yang terbuka. Orang akan membaca hidup rumah tangga saudara. Suratkan sesuatu di tahun ini sudah Bapak Ibu. Kita mempunyai lembaran yang baru, Amin. kertas yang baru. Biar kita akan menuliskan, kita akan membuat sejarah kehidupan perjalanan di dalam kita mengirim kepada Tuhan dengan tinta emas. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Dengan sesuatu yang luar biasa. Ya. Jangan adanya banyak yang merah, tetapi tuliskanlah kertas yang putih ini Ya. dengan sejarah-sejarah, dengan perjalanan kehidupan kita, Ya. supaya perbuatan-perbuatan yang ajaib kita akan bisa mengerjakan. Karena Tuhan telah memberikan kuasa tongkat itu atas kehidupan kita. Ya. Supaya kita menuliskan tinta-tinta yang emas di dalam lembaran yang baru untuk hari besok. Kita akan menuliskan sesuatu yang ini. Kita akan menuliskan sejarah kehidupan perjalanan saudara di tahun besok. Mungkin kemarin-kemarin banyak merahnya, kemarin-kemarin banyak hijaunya, tetapi kita berdoa, Tuhan kau memberikan kuasa, tongkat, aku akan menuliskan hidupku, sejarahku, imanku dengan pimpinan Tuhan, sesuatu yang indah atas kehidupan. Ya. Dulu aku orang yang seperti ini tidak bisa disenggol. Dulu aku suka marah-marah. Tetapi saat ini Tuhan, aku belajar mengasihi Tuhan, mengasihi keluargaku. Amin. Amin. Itu yang akan terjadi atas kehidupan saudara. Ya. Karena ada firman Tuhan. Di dalam dunia ini tidak ada yang baru. Tidak ada yang baru. Mobil pernah tahun dulu sudah ada yang baru. Dulu ada rumah baru. Dulu ada pakaian baru. Inginkan Tuhan bukan hal dunia yang baru, tapi kehidupan kita, Ya. iman kita, perjalanan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bukan hal dunia yang baru, tetapi sifat kita, hati kita, Ya. perbuatan kita, Yes. perkataan kita. Amen. Itu yang muncul sesuatu yang baru, Amen. yang menjadikan berkat. Ya. Itu yang Allah inginkan. Bukan kita muncul, oh inilah bajuku baru. Wah inilah apa rumahku yang baru. Bukan itu. Itu dulu sudah ada kata Tuhan. Ya. Tapi sesuatu yang baru. Perubahan hidup saudara. Yes. Seperti proses kepompong menjadi kupu-kupu. Dia ulat dulu. Dia menjijikkan. Dia harus dimatikan dulu. Ya. Kesombongan, keangkuhan. Ya. Sehingga dia akan memunculkan keindahan. Amin Bapak Ibu. Amin. Itu harus terjadi anak-anak Tuhan. Saya tidak percaya jemaat di sini sudah terjadi itu. Dulu ulang, suka marah-marah, tidak bisa tersenggol. Tapi sudah dimatikan di dalam nama Yesus. Amin. Dia akan muncul seperti kupu-kupu yang indah. Amin. Amin. Itu kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tidak ada yang kita sombongkan. Kalau sudah digulung seperti Sumatera, dia hanya menangis dan menangis. Dia berteriak-teriak kepada Tuhan, tolong saya Tuhan, tolong saya. Pulihkan keadaanku. Ya. Hanya itu saja yang berkata. Tapi dulunya, ya, mari kita anak-anak Tuhan perbaharui sifat kehidupan kita. Ya. Sehingga kita bisa menuliskan tinta emas, membuat sejarah-sejarah yang luar biasa langkah kita besok, iman kita besok. Yes. Orang akan melihat, oh luar biasanya ibu itu. Amin. Wis wonge ayu, atine ayu, ya. Wah luar biasa. Wis wonge kaya ngono, atine
di sini tidak ada. Haleluya. Kadang-kadang sama situ. Ya. Tapi betul di sini tidak ada. Ayat yang terakhir kita akan baca. Matius 71. Ya. Mazmur maksud saya. Mazmur 71 ayat 7. Mazmur 71 Ayat 7. ayatnya yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib, karena engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Amin. 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 Bagi banyak orang, engkau akan seperti tanda ajaib. Haleluya. Amin. Baik di kantor, baik dalam pekerjaan, Ya. dimanapun, baik di rumah, kita akan menjadikan tanda-tanda yang ajaib. Orang akan melihat heran hidup kita. Ya. Sesuatu yang ajaib muncul di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bagi banyak orang, aku akan menjadikan tanda yang ajaib, luar biasa. Amin. Ya. Karena kita sudah memiliki firman, bukan kekayaan, bukan tata. Sehingga tanda-tanda ajaib yang Tuhan akan kerjakan lewat hidup kita. Karena firman itu yang ada, perubahan hidup kita, ulat kepompong, kupu-kupu, keindahan. Maka keajaiban-keajaiban terjadi di dalam hidup rumah tangga kita. Ya. Amin. Amin. Orang akan melihat di kantor. Ibu, saya melihat kalau di sinetron itu ya, majikan sama pembantunya itu, dari pembantu kayak apa saja Bapak Ibu. Tapi ada majikan yang kita saling membutuhkan. Kita punya uang, kita punya pekerjaan, kita memerlukan pembantu. Kita saling menghormati. Oh, saya melihat luar biasa. Mari kita saling menghormati satu dengan yang lain. Ya. Ya. Tidak merasa aku yang dhuwur kowe yang isor. Itu diinjek-injek, enggak Bapak Ibu. Kita sebagai anak Tuhan, Tuhan memberikan contoh-contoh yang baik, yang indah di dalam kehidupan kita. Ya. Menyapa dia dengan ramah. Ya, Bapak Ibu. Itu sebabnya kenapa GPI ya memberikan, menantangkan, ya, mengubarkan 9 pernyataan Roh Kudus. Harus dilengkapi dengan buah-buah roh. Kebaikan, kemanisan, keindahan itu harus muncul di dalam kehidupan anak-anak Tuhan dan hamba-hamba Tuhan. Ya. Kita bisa melayani Tuhan Amin. dengan luar biasa. Yes. Ini firman Tuhan katakan, Tuhan, aku dulu sudah melayani Engkau. Aku sudah bernubuat. Aku mengadakan tanda-tanda mujizat. Mengapa? Tuhan mengatakan, aku tidak mengenal Engkau. Karena di dalam hidupnya tidak ada buah roh, kasih, kebaikan, kemanisan yang dicicipi oleh orang. Hanya kesombongan. Itu sia-sia kata Tuhan. Ya. Ya. Harus dilengkapi. Kita melayani Tuhan. Hidup kita harus dilengkapi dengan buah roh. Orang akan melihat, mencicipi kemanisan di dalam kehidupan kita. Keramahan kita, kebaikan kita, amin. Amin. Haleluya. Itu tanda-tanda ajaib akan menyertai rumah tangga saudara. Kalau tidak, Tuhan katakan, aku tidak kenal kau. Kau sombong, kau tidak ramah. Tidak ada kemanisan dalam hidup. Tuhan tidak kenal itu kan. Ya. Saya katakan, apa sih ayat ini kok orang sudah melayani Tuhan luar biasa kok Tuhan tidak mengenal. Ternyata tidak ada kemanisan rasa, tidak ada buah yang dicicipi bagi orang lain. Tuhan hadirkan hidup saudara. Tuhan hadirkan kuasa Tuhan melengkapi hidup saudara. Ya. Munculkan sesuatu yang indah di dalam hidup kita. Bukan hal dunia yang baru, tetapi sesuatu yang baru. Perubahan hidup sifat saudara itu yang akan menjadikan berkat, tanda-tanda ajaib terjadi di dalam kehidupan langkah saudara. Tahun besok tidak akan luar biasa. Rumah tangga saudara
akan diberkati Tuhan. Amin. Tidak ada ketakutan, tidak ada kecemasan. Ya. Tuhan menuntun memimpin saudara, yakinkan hidup saudara. Kuasa Tuhan semakin dan semakin. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Mari kita akan datang kepada Tuhan, musik. Bapak Tuhan kita yang luar biasa melengkapi hidup kita dengan firman Tuhan. Ada sesuatu yang tidak akan muncul. Kalau hidup kita indah, keajaiban-keajaiban akan terjadi di dalam rumah tangga kita. Kita akan menceritakan perbuatan-perbuatan yang ajaib.